Visi Nicholas Kokalis untuk mentransisikan jaringan Pi dari mainnet tertutup ke fase mainnet terbuka adalah langkah strategis yang selaras dengan misi proyek untuk membuat cryptocurrency dapat diakses ke semua orang. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya ucapkan terima kasih buat Anda Bapak Ibu semua yang telah mendukung YouTube channel ini. Oke, para pioner semua, pada pagi hari ini kita akan melihat info terbaru di mana visi strategis Nicholas Kokalis transisi jaringan Pi dari mainnet tertutup ke fase mainnet terbuka. Jaringan Pi diperkenalkan pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis dengan tujuan menciptakan mata uang kripto yang ramah pengguna dan hemat energi yang dapat ditambang menggunakan perangkat seluler, tidak seperti model Proof of Work atau VOW atau Proof of Stake POS tradisional. Pi Network memperkenalkan mekanisme konsensus unik yang dikenal sebagai Proof of Authenticity. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi dengan memvalidasi identitas mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan jaringan tanpa memerlukan peralatan penambangan yang mahal. Nah, ada dua fase di dalam cryptocurrency, yaitu yang pertama fase mainnet tertutup. Nah, fase awal jaringan Pi yang dikenal sebagai mainnet tertutup berfungsi sebagai tempat pengujian untuk teknologi dan mekanisme platform. Selama fase ini, pengguna dapat menambang koin Pi melalui aplikasi seluler dan terlibat dan berbagai aktivitas untuk mendapatkan hadiah. Namun, transisi terbatas pada lingkungan tertutup jaringan yang memastikan lingkungan pengujian terkontrol dan memungkinkan tim pengembang untuk mengatasi potensi masalah apapun sebelum pindah ke audiens yang lebih luas. Nah, visi Nicholas Kokalis, visi strategis untuk transisi dari mainnet tertutup ke mainnet terbuka ataupun open mainnet. Saat jaringan Pi memperoleh daya tarik dan mengumpulkan basis pengguna yang signifikan, transisi ke fase mainnet terbuka menjadi prioritas strategis. Nah, transisi ini melibatkan pembukaan jaringan ke node eksternal, memungkinkan validasi terdesentralisasi dan transaksi peer-to-peer sehingga lebih selaras dengan prinsip desentralisasi yang mendukung sebagian besar cryptocurrency. Nah, Nicholas Kokalis membayangkan transisi ini sebagai proses multitahap untuk memastikan migrasi yang lancar dan aman. Yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan. Nah, sebelum transaksi ke mainnet, ya langkah-langkah keamanan akan didukung untuk melindungi jaringan dari serangan potensial. Yang kedua, insentif node. Dalam upaya menarik dan mempertahankan validator, jaringan Pi akan memperkenalkan insentif bagi individu untuk menjalankan node. Nah, yang ketiga, desentralisasi konsensus. Nah, dengan mainnet terbuka, jaringan Pi akan beralih dari mekanisme konsensus pusatnya saat ini ke protokol yang lebih terdesentralisasi. Yang keempat, interoperabilitas. Ini mendorong adopsi yang lebih luas. Jaringan Pi akan bekerja pada kompatibilitas dengan jaringan blockchain lainnya. Yang kelima, tata kelola komunitas. Nicholas Kokalis bermaksud untuk memberdayakan komunitas jaringan Pi dengan peran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tentunya apa manfaat dan tujuan ataupun guna dibuatnya transisi. Nah, transisi dari mainnet tertutup ke fase mainnet terbuka memiliki beberapa manfaat bagi jaringan Pi dan penggunanya. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, adopsi lebih luas. Nah, yang keempat, keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam keputusan tata kelola, memberdayakan pengguna dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan demokratis. Nah, visi Nicholas Kokalis untuk mentransisikan
jaringan Pi dan mainnet tertutup ke fase mainnet terbuka adalah langkah strategis yang selaras dengan misi proyek untuk membuat kriptokrasi dapat diakses oleh semua orang, proyek, dan komunitasnya. Teman-teman semua, para pioner, Dr. Nicholas, sebelum Open Mainnet akan diluncurkan, ada satu transisi yang strategis dari jaringan Pi mainnet tertutup ke fase mainnet terbuka. Dan semuanya tadi telah diterangkan dan telah disampaikan dari atas sampai ke bawah. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nanti Open Mainnet yang kita tunggu-tunggu, para pioner-pioner, semuanya segera akan diluncurkan. Dan itulah hal yang sangat kita tunggu-tunggu, supaya nanti semua koin-koin yang telah kita tambang boleh kita pergunakan dan kita transaksikan untuk kebutuhan kita sehari-hari dan juga menambah penghasilan atau income kita dalam keluarga kita masing-masing, para penambang. Terima kasih, inilah info ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap ikuti info-info terbaru dan terupdate dari Pi Network, sehingga kita tidak ketinggalan tanggal waktu akan peluncuran Open Mainnet yang akan segera diumumkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.